Alhamdulillahilladzi jalla jalaluhu al-musalla alaihi wa alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, seperti biasa khatib mengajak dirinya dan kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Duduknya kita pada siang ini adalah merupakan pengejuan tahan atau refleksi atas ketakwaan kita dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, masih ada sisa waktu untuk mengharap kedatangan Lailatul Qadar. Paling tidak khatib akan menyampaikan hikmah adanya Lailatul Qadar. Ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama misalnya, mengapa ada Lailatul Qadar? Kalau dilihat secara sejarah, bahwa Allah menentukan Lailatul Qadar, kata Imam Malik, adalah merupakan hadiah besar kepada umat Islam, khususnya pada orang-orang beriman, di mana umat-umat dahulu umurnya panjang-panjang. Misalnya Nabi Nuh umur 1000 tahun, tapi umat-umat Muhammad pendek-pendek. Nah, dengan panjangnya umur kan berbuat kebaikannya tambah banyak. Kalau pendek umur berbuat kebaikannya sedikit, maka Allah turunkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000. Yang kedua, beliau juga bahwa dulu orang-orang Yahudi memerangi kaum-kaum yang ingin menyelewengkan agamanya, berperang selama 1000 tahun. Katakan maksudnya begitu. Betapa hebatnya orang Yahudi mempertahankan akidah. Nah, orang Islam kemudian diberikan oleh Allah Lailatul Qadar. Ini dari sejarah. Kemudian lalu pertanyaannya, kan puasa itu bagi orang yang beriman. Orang beriman tidak perlu dikasih hadiah, juga iya. Orang beriman disuruh apapun oleh Allah pasti menerima, tidak perlu hadiah. Tapi khatib berhemat, mengapa ini dijadikan sebagai hadiah? Meskipun orang beriman menerima perintah Allah, tetapi secara manusiawi orang beriman pun selalu naik dan turun, naik dan turun, turun naik imannya. Maka Allah berikan pahala Lailatul Qadar yang tiada hingga, supaya umat Islam berpuasanya terus, tidak berhenti, ibadahnya terus, sedekahnya terus,
sholat malam terus. Bukti daripada umat Islam beribadah lama itu bosanan, lihat saja dari kenyataan kita hari ini. Musola-musola, banyak musola-musola dan termasuk musola saya, itu menyiapkan tenda sampai nyewa 700.000 hanya 3 hari saja. Di masjid gak ada logo-logo gitu, gak ada, dempet-dempet semua. Tapi baru 3 hari udah pada logo. Ini indikasi bahwa orang Islam meskipun beriman, beribadah itu bosan. Maka diberikan kalimat Lailatul Qadar pada tanggal 21 atau 23 atau 25, 27, 29. Biar semangat. Maka punten, sebelum ada kita, para ulama kita sudah memberikan sebuah trik supaya bagaimana puasanya konsisten. Kata para ulama, puasa 10 pertama rahmat. Itu bukan hadis. Dan silakan dicek di dorar.net hadis, itu munkar hadisnya. Tetapi kita mengambil hikmah yang tidak boleh bahwa itu menyandarkan dari Rasulullah. 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah ampunan, 10 ketiga minan nar. Ini adalah cara ulama bagaimana membujuk orang beriman agar ibadahnya rajin. Wah, 10 pertama rahmat, 13 tinggal 10 pertama, 10 kedua maghfirah ampunan, berarti nggak boleh tinggal. 10 ketiga dibebaskan di api neraka, apalagi nih, berarti puasa kita tidak boleh down, tidak boleh rendah, dan tidak boleh melempem. Berarti ini salah satu cara para ulama bagaimana umat Islam supaya berpuasanya konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, secara psikologis, orang itu memang hati manusia itu tidak selalu istiqomah. Ada ayat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya itu Allah, itu semua gampang. Semua bisa mengatakan sesungguhnya Tuhanku Allah, gampang. Tapi yang berat istiqomah. Orang istiqomah itu punten rata-rata susah. Awal puasa sudah ziarah, siap sarung baru, musola bersihin, semua siap-siap, menggebu-gebu keimanannya. Belum 10 hari sudah bukan Lailatul Qadar, bahkan bukan Lailatul Qadar lagi. Qadar bikin kue, Qadar belum beli baju, Qadar belum beli sarung. Kenapa? Karena hati manusia selalu bolak-balik. Bahkan dikatakan dalam kitab An-Nasihat Diniyah bahwa cepatnya berubah manusia hatinya itu secepat, bahkan lebih cepat dari golakan air mendidih. Bapak bisa melihat bagaimana air mendidih kalau menggolak cepat. Hati kita berubahnya cepat, lebih cepat dari itu. Contoh, di sini barangkali ada yang suka jual rumah. Tolong jualin rumah saya. Kalau rumah saya laku, kamu 10%. Benar. Diinfokan, diiklankan, laku rumah itu. Pas ketemu ditanya, mana bagian saya 10%? Mohon maaf, sudah habis, lupa saya. Duit kalau belum di tangan ngomongnya 1 juta mulu. Kalau sudah di tangan berpikir, itu hati manusia. Terjadi permusuhan gara-gara hati itu. Yang tadinya pengen ngasih 10%, baru 10%. Yang kedua, kalau kita naik pesawat, itu semua penumpang apapun agamanya
minta sama Tuhannya sama, selamat. Yang Islam berdoa dengan bahasa Islam, yang non-muslim dengan bahasanya. Barangkali kalau boleh digerakkan dengan begini. Yang non-muslim lain juga sama. Sama permintaan sama Allah itu, dekatnya sama Allah karena pengen diselamatkan ketika naik pesawat. Sampai di tujuan, zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang manggil? Allah. Ayo sholat zuhur. Itu orang yang tadi dekat dengan Allah. Nanti saja ya Allah. Nanti saja di rumah ya Allah. Coba. Padahal barusan di pesawat minta-minta sama Allah. Hatinya dekat. Sudah luang sedikit saja. Langsung. Ntar aja ya Allah sholatnya di rumah. Itulah Lailatul Qadar untuk mengikat. Punten, kita kalau dapat undangan pengajian bapak-bapak sudah ada ustadznya, jam 9 menunjukkan sekian, leha-leha aja di rumah nonton sinetron lah apa. Beda dengan bapak-bapak besok pengajian di jam 8 ada door prize, kulkas dan TV. Pasti ceramah dulu supaya dulu mengharapkan door prize. Sama dengan Allah. Allah tahu kelemahan manusia, semua umat Islam harus diberikan iming-iming. Berapa Lailatul Qadar itu? Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Lalu pertanyaan kedua, mengapa Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan, tidak di awal? Ya tidak ada hadiah di awal itu, hadiah itu di akhir. Dianggap saja Ramadan sebagai perhelatan, pertandingan, pasti hadiahnya di belakang. Biar apa? Biar semangat. Dan untuk meraih hadiah itu tidak segampang itu, harus kemudian berproses. Harus lewati malam pertama, malam kedua, malam ke-20, malam ke-21, baru Lailatul Qadar datang. Hidup begini enak. Tidak mungkin kita puasa pertama enggak terawih, pertengahan enggak terawih, tiba-tiba menggapai Lailatul Qadar, malam 21 datang ke mushola itikaf, malam 23 datang itikaf. Enggak bakalan ketemu Lailatul Qadar itu, enggak bakal. Di sini suka ada yang mancing burung. Kita taruh itu sarang burung di pohon, burung yang ada di sampingnya lagi cuit-cuit supaya masuk ke kandang itu. Kita ambil tali, diikatkan tali di pintu itu kurung, ya. Kemudian kita sembunyi sambil membawa tali. Kapan tuh burung masuk? Diperhatikan terus. Kapan tuh burung masuk? Ketika burung masuk, kemudian tarik ke tali itu, tutup. Masuklah si burung. Begitu juga Lailatul Qadar, nggak bisa tiba-tiba, tapi harus melalui proses. Barang siapa yang dapat Lailatul Qadar karena dia iman wa ihtisaban, melalui proses puasa 1, 10, 15, 20, 21, seterusnya, maka orang ini orang yang luar biasa karena dapatnya berproses. Hadirin, sesuatu berproses, hasil proses lebih enak daripada instan. Makan nasi hasilnya jikjer tidak lebih baik daripada hasil dikukus. Pulennya tidak sepulen nasi dikukus, sehatnya tidak sesehat nasi dikukus. Kenapa? Kalau pakai magic jar gulanya nggak keluar, tetapi kalau dikukus gulanya turun semua ke air, kita buang. Alhamdulillah. Jadi ada kalimat waman ladzatu illa ba'da ta'abi, tidaklah ada keenakan kecuali setelah berpayah-payah.
maka orang yang dapat Lailatul Qadar setelah melewati baca Quran iya, sedekah iya, puasanya juga oke, sholat malamnya oke, masya Allah, maka hasilnya orang ini secara fisik sehat, secara jiwa sehat, secara kedekatan dengan Allah tambah dekat kepada Allah. Habis puasa, insya Allah dia akan menantang Allah. Ya Allah, ibadah apa lagi? Kata Allah, puasa Syawal. Maka orang ini akan menjawab puasa Syawal. Kenapa? Karena sudah rindunya akibat dari mendapatkan Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan sugesti khususnya kepada khotib, di mana khotib juga manusia biasa, punya istri, punya anak, punten pada akhir-akhir begini biasanya lagi sahur suka ngomong si istri kita nih, ayah anak-anak belum beli baju, belum ada kue nastar, belum ada apa-apa, besok belanja ya, belanjanya terlalu malam. Akhirnya apa? Tidak sholat tarawih. Biasanya habis sahur langsung ke musola karena istrinya ngajak ngobrol, tidak jamaah di musola. Itu tanda-tanda tuh, tanda-tanda melempem kan, tanda melempem. Tentu ini pernah dialami oleh khatib muslimin. Oleh karena itu marilah, masih ada sisa di mana belum tentu kita, Anda dan saya bertemu kembali. Karena itu sisa waktu, itulah sisa umur inilah yang paling berharga. Yuk jaga sampai mendapatkan kembali Idul Fitri, puasa yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.